Wow. Apakah benar Mbappe menjadikan ex-pelatih timnas Indonesia sebagai inspirasinya memilih nomor punggung baru di Real Madrid? Pertanyaan ini mungkin terdengar gila, tapi tunggu dulu. Semuanya bermula dari sebuah kode sederhana yang diunggah langsung oleh sang mega bintang. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting? Karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. 10. Cuma 2 angka. Tapi efeknya? Dahsyat. Cuitan Mbappe di akun X miliknya ke Mbappe langsung jadi pusat perhatian dunia. Tak ada penjelasan. Tak ada embel-embel. Hanya 2 digit. Tapi maknanya sangat dalam. Apakah ini hanya iseng? Atau sebuah pesan tersembunyi? Publik sadar, ini bukan sekadar angka. Ini kode. Kode warisan, kode kekuasaan, kode nomor punggung 10 di Real Madrid. Nomor yang selama hampir 1 dekade dikuasai Luka Modric. Dan kini, setelah Modric resmi hengkang ke AC Milan, angka itu kosong, atau lebih tepatnya, sudah diklaim secara halus oleh sang superstar baru, Kylian Mbappe. Meski belum diumumkan secara resmi oleh klub, media Spanyol sudah ramai-ramai menerjemahkan sinyal ini. Mbappe akan menjadi nomor 10 baru Real Madrid, tulis Marca. Atau setidaknya begitu yang diumumkan sendiri oleh pemain Prancis itu lewat tweet yang sangat singkat. Singkat, tapi tajam, sederhana, tapi penuh makna, dan dari sisi marketing, sangat efektif. Cuitan itu langsung meledak, 15 juta lebih views, 217.000 likes, dan 10.000 komentar. Netizen pecah. Madridistas bersorak. Rival? Cuma bisa mengawasi, musim lalu. Mbappe mengenakan nomor 9, tapi musim ini, ia ingin lebih dari sekadar finisher. Ia ingin menjadi pusat proyek, nomor 10 bukan hanya angka. Itu simbol peran utama. Simbol pemimpin, simbol kepercayaan penuh dari klub, tapi tunggu dulu. Perjalanan angka 10 di Madrid punya sejarah panjang. Luis Figo pernah memakainya setelah pindah dari Barcelona. Clarence Seedorf juga. Michael Laudrup, Hierro, Prosinecki, lalu ada nama mengejutkan, Lassana Diarra pada 2009-2011. Sebuah angka yang berpindah dari generasi ke generasi. Dari seniman lapangan tengah hingga pekerja keras tak terduga. Dan di antara semua nama itu, ada satu nama mengejutkan, bukan pemain flamboyan. Bukan juga legenda yang sering dibicarakan, tapi ia pernah memakai nomor 10 Real Madrid di awal dekade 1990-an, dan yang bikin kaget, ia adalah mantan pelatih timnas Indonesia. Ya, betul. Seorang pelatih yang pernah berdiri di pinggir lapangan di Stadion Gelora Bung Karno, yang pernah menyusun strategi buat Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan, pernah mengenakan nomor 10 suci di Santiago Bernabeu. Siapa dia? Tenang. Kita akan bahas nanti. Karena sekarang, mari kita fokus dulu pada pergeseran kekuasaan besar ini. Menurut laporan AS, manajemen Madrid memang sudah merancang kampanye pemberian nomor 10 untuk Mbappe sejak akhir Mei. Namun, pengumuman resmi ditahan karena menghormati Modric, yang saat itu masih menyelesaikan musim terakhirnya dan berlaga di Piala Dunia antar klub 2025. Kini, semua kepingan puzzle mulai menyatu. Cuitan singkat Mbappe bukan iseng. Itu tanda bahwa era baru telah dimulai, dari Modric ke Mbappe, dari pengatur serangan klasik ke mega bintang serba bisa, dari legenda Kroasia ke simbol baru Perancis di Bernabeu, dan jangan lupakan satu hal, nomor 10 Real Madrid kini menyimpan jejak yang tak pernah kita sangka, sebuah benang merah yang menghubungkan Bernabeu dengan Indonesia. Tapi siapa sebenarnya sosok misterius itu, dan apa hubungannya dengan Mbappe? Tunggu di segmen berikutnya. Karena ini bukan sekadar angka, ini tentang warisan, tentang sejarah, dan mungkin tentang takdir. Dan sekarang waktunya kita ungkap siapa sosok misterius itu. Seorang mantan pemain Real Madrid, pemilik nomor 10 di awal 90-an, dan pernah berdiri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Namanya, Luis Milla. Ya, gelandang elegan asal Spanyol ini mengenakan nomor 10 Real Madrid dari tahun 1991 hingga 1994. Bukan pemain flamboyan, tapi otak permainan. Tipe pemain yang mengatur ritme, membaca tempo, dan diam-diam jadi jenderal di lapangan. Nomor 10 saat itu bukan sekadar angka, itu simbol. Simbol pengatur strategi. Dan Luis Milla menjalankannya dengan tenang. Lalu,
Lebih dari 2 dekade kemudian, Mia kembali dikenal di Indonesia sebagai pelatih timnas U23 dan senior pada 2017, membina pemain muda seperti Evan Dimas dan Egy Maulana Fikri, dan kini sejarah diam-diam berulang. Nomor 10 Real Madrid kembali jadi milik sosok istimewa, Kylian Mbappe. Apakah Mbappe tahu bahwa nomor itu pernah melekat pada ex-pelatih timnas Indonesia? Mungkin. Tidak. Tapi itu yang bikin cerita ini makin menarik. Nomor 10 di Madrid punya jejak panjang. Dari Mia ke Figo, Seedorf, Modric, dan sekarang Mbappe. Buat Mbappe, ini bukan sekadar nomor favoritnya di timnas Prancis. Ini pernyataan. Ini simbol kepemimpinan. Dan mungkin, tanpa disadari, sebuah kelanjutan dari warisan panjang Real Madrid, satu angka, satu sejarah, dan satu hubungan tak terduga antara Bernabeu dan Jakarta. Tapi sekarang kita punya masalah lain. Bellingham dikabarkan cedera, dan Xabi Alonso butuh solusi cepat. Siapa yang layak mengisi peran vital Jude Bellingham di lini tengah Real Madrid? Tunggu dulu, karena jawabannya bisa jadi mengejutkan. Waduh guys, ini sih berita buruk buat fans Real Madrid, tapi sempurna banget buat fans Barcelona. Baru juga era baru dimulai, bintang utama mereka langsung masuk ruang operasi. Yap, Jude Bellingham resmi jalani operasi bahu. Dan akibatnya, dia terancam absen di awal musim. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar cedera biasa. Situasi ini akan seburuk apa sih dampaknya ke Real Madrid? Jadi gini, Bellingham ternyata sudah nahan sakit bahu berbulan-bulan musim lalu. Dia tetap maksa main, bahkan sampai main 58 pertandingan dan nyetak 15 gol. Tapi sekarang kondisinya makin parah, dan akhirnya harus naik meja operasi di Inggris. Operasi ini memang perlu sih, biar pemulihan jangka panjangnya aman. Tapi pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Kenapa bukan pas musim lalu selesai? Lantas kenapa timingnya bisa bikin Madrid kacau? Nah, ini yang bikin fans Madrid cemas berat. Musim baru ini, Xabi Alonso resmi ambil alih kursi pelatih Real Madrid. Dan di beberapa laga Piala Dunia antar klub 2025, dia udah mulai nerapin skema campuran 4-3-3 dan 3-5-2. Dalam taktik barunya itu, Bellingham diplot jadi gelandang serang utama, di depan Valverde dan Arda Güler. Peran Bellingham tuh krusial banget, dia jadi penghubung, kreator, bahkan pemecah kebuntuan. Lantas siapa yang bisa gantiin Bellingham sekarang? Dan kabar ini pasti mengejutkan kalian, ternyata Real Madrid kekeh gak akan beli gelandang baru musim ini. Loh, kalau Bellingham cedera, Madrid bakal beli pemain baru dong? Ternyata nggak guys. Menurut laporan ESPN, Real Madrid gak akan beli gelandang baru kecuali ada yang keluar lebih dulu. Artinya, Xabi Alonso harus putar otak dengan pemain yang ada. Valverde bisa digeser lebih menyerang, Camavinga mungkin didorong lebih maju, atau kasih kesempatan lebih besar buat Arda Güler. Tapi, bisakah mereka seefektif Bellingham? Apa dampak tak langsungnya ke hasil-hasil awal musim? Jadwal awal musim La Liga itu gak main-main, guys. Kalau Madrid kehilangan ritme di 5 atau 6 pertandingan awal, mereka bisa langsung tertinggal poin dari pesaing kayak Barcelona atau Atletico. Dan ingat, musim lalu selisih poin itu tipis banget di puncak klasemen. Kalau Alonso gagal bikin sistem baru jalan tanpa Bellingham, wah bisa-bisa fans Madrid mulai galau dari bulan Agustus. Tapi apakah ini berkah tersembunyi? Siapa tahu kan? Justru di momen sulit ini, Arda Güler dapat panggung besar buat nunjukin kualitasnya. Dia udah tunjukkan skill luar biasa di Euro kemarin bersama Turki, dan di beberapa pertandingannya bersama Madrid musim lalu. Dia juga terlihat makin matang. Mungkin, cedera Bellingham ini bakal jadi momen lahirnya bintang baru di Bernabeu. Intinya, guys, gue mau bilang, Real Madrid lagi diuji berat bahkan sebelum musim dimulai. Xabi Alonso, yang baru aja mulai petualangannya sebagai pelatih Madrid, langsung kehilangan senjata utamanya. Pertanyaannya sekarang, apakah Alonso bisa ngelewatin ujian ini? Dan apakah Real Madrid bisa tetap bersinar tanpa Bellingham di awal musim? Nah guys, kalau kamu jadi Xabi Alonso, siapa pemain yang paling cocok gantiin peran Bellingham sementara? Arda Güler? Valverde? Atau justru ada nama lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like subscribe. Karena abis ini kita bakal bahas topik yang gak kalah panas. Mantan penggawa Irak menyebut timnas Indonesia layak diwaspadai di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa mereka tiba-tiba angkat tangan soal Garuda? Apa yang bikin timnas kita makin ditakuti Asia? Stay tune. Karena jawabannya bisa bikin kalian merinding. Ini dia, guys, berita yang bikin deg-degan tapi juga bangga. Waktu drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 diumumkan. Semua langsung melotot ke satu grup, Grup B. Isinya Arab Saudi, Irak, dan timnas Indonesia. Tapi yang bikin kejutan bukan cuma lawan-lawan kuatnya, melainkan komentar dari mantan pemain Irak sendiri. Dia bilang,
Irak harus hati-hati banget sama Indonesia. Lo kok bisa? Bukannya kita dulu langganan kalah? Apa sih yang bikin Indonesia sekarang justru ditakuti? Yuk bahas pelan-pelan. Pertama-tama, kalian tahu gak? Mereka lolos dengan perjuangan. Sekarang mereka ketemu dua tim yang beda banget. Arab Saudi, raksasa Asia yang bolak-balik ke Piala Dunia, dan Indonesia. Tim yang katanya underdog, tapi makin hari makin ngagetin. Nah, kalau kalian jadi pelatih Irak, kalian bakal lebih waspada ke Arab Saudi, atau justru ke Indonesia yang lagi bangun kekuatan? Mantan pemain Irak kasih sinyal bahaya khusus buat Indonesia. Nah, ini dia yang bikin rame. Naem Saddam, ex pemain timnas Irak, langsung angkat suara setelah hasil drawing keluar. Dia bilang, semua tim di grup B masih punya peluang sama. Gak bisa santai, apalagi lawan Indonesia. Lah, kok bisa gitu ya? Kata dia, Indonesia sekarang beda. Gak kayak dulu. Pertanyaannya sekarang, emang Indonesia sehebat apa sih sekarang? Coba kita lihat fakta lapangannya. Di Indonesia sekarang dilatih Patrick Kluivert, legenda Belanda. Mainnya modern, sistematis, dan percaya diri banget. Isinya juga bukan cuma pemain lokal, tapi penuh diaspora Eropa. Menurut Saddam, Indonesia sekarang sudah berkembang pesat dan tidak takut pada siapapun. Nah, gua mau tanya ke kalian, kalau kamu jadi Irak, dan lihat skuad Indonesia sekarang, masih bisa dianggap tim kecil gak? Hasil babak sebelumnya buktiin kalau kita bisa bikin kejutan besar. Jangan lupa, timnas kita lolos dari grup sebelumnya dengan performa luar biasa. Mainnya disiplin, counter cepat, dan udah bisa kontrol tempo. Kalian inget gak waktu kita ngalahin tim kuat di kandang sendiri? Indonesia bisa nunjukin taring dan bikin banyak analis Asia ngelirik. Jadi, apakah tim ini memang pantas ditakuti? Arab Saudi mungkin masih diunggulkan karena pengalaman dan status tuan rumah. Tapi ingat, Arab Saudi juga bukan tanpa celah. Kalau kita main sabar dan terus disiplin, bukan gak mungkin kita bikin sejarah. Pertanyaannya, apakah kalian percaya Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia 2026? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Gua pengen baca pendapat jujur kalian semua. Tapi guys, dari panasnya kualifikasi Piala Dunia, kita balik lagi ke panasnya bursa transfer Eropa. Karena sekarang Real Madrid bukan cuma kehilangan Bellingham, tapi juga siap-siap ditinggal Rodrigo. Klub mana yang siap boyong dia? Dan kenapa Perez akhirnya mulai goyah? Langsung aja kita bahas di segmen selanjutnya. Soal duit. Soal strategi bisnis Real Madrid. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita bahas fakta utamanya dulu. Rodrigo nyaris gak main di Piala Dunia antar klub 2025. Padahal dia fit. Gak ada cedera. Tapi menit bermain? Minim banget. Bahkan lawan tim lemah pun dia gak diturunkan. Pertanyaannya, kenapa? Bukan cuma kamu yang heran. Banyak fans juga sadar. Rodrigo udah gak masuk rencana besar Xabi Alonso. Dan bukan cuma Rodrigo. Nama-nama muda seperti Endrick juga mulai dievaluasi. Tapi yang bikin beda, Rodrigo ini udah lama di Madrid. Udah kasih banyak kontribusi. Masalah makin pelik waktu muncul rumor. Arsenal, MU, dan Chelsea tertarik. Tapi anehnya, belum ada yang benar-benar ngasih proposal resmi. Kok bisa? Nah, disinilah masuk peran Florentino Perez. Madrid gak pernah asal jual pemain. Apalagi yang masih muda, punya nama, dan potensial. Tahun ini mereka belanja 4 pemain baru. Dana besar sudah keluar. Dan klub butuh pemasukan. Siapa yang bisa dijual dengan nilai tinggi? Rodrigo. Ya, dia bukan cuma cadangan, tapi juga alat untuk menyeimbangkan keuangan Madrid. Di era Perez, pemain bukan cuma pemain. Mereka aset. Dan aset itu harus dimaksimalkan. Tapi dilema muncul, Madrid butuh dana. Tapi mereka gak mau jual murah. Klub-klub Inggris mulai mikir ulang. Fans makin bingung. Dan Rodrigo? Makin terjepit. Tapi kenapa Xabi gak kasih dia tempat? Jawabannya terletak di sistem Xabi Alonso. Dia pengen pressing tinggi, lebih agresif, dan transisi cepat. Rodrigo mulai kehilangan ruang. Di kiri ada Mbappe. Di kanan, gantian Brahim, Arda, bahkan Endrick. Rodrigo jadi tanggung. Gak cocok winger murni, gak juga false nine ideal. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.